Anda kembali di Berita Utama bersama saya Jihan Novita. Saudara, di usia senjanya, seorang nenek berusia 80 tahun di Surabaya harus menghadapi kenyataan pahit. Rumah yang ditempatinya direbut paksa dan dihancurkan di depan mata. Rumah tempat dirinya bernaung rata dengan tanah, saudara. Tangis dan luka jadi saksi saat kekerasan datang tanpa belas kasihan. Kasus yang berawal dari silang sengketa kepemilikan rumah ini berujung ke ranah pidana. Saudara, peristiwa ini terjadi pada 6 Agustus 2025 lalu. Sekarang kita sudah gak bicara surat, percuma bicara surat. Ini punya kok gak bicara surat. Ayo ibu keluar. Ayo. Puluhan orang datang menyerbu rumah yang ditempati nenek Elina. Mereka memaksa sang nenek keluar dengan alasan lahan telah berpindah kepemilikan kepada seorang pria bernama Samuel. Nenek Elina bilang rumah itu telah dia tempati sejak 2011 silam. Cekcok tak terhindarkan hingga berujung kekerasan, saudara. Korban luka serius di wajah, bibir, dan lengan. Tidak hanya mengusir sang nenek, para pelaku juga mengangkut isi rumah. Akibatnya, seluruh harta benda milik nenek Elina lenyap, termasuk dokumen-dokumen penting seperti sertifikat tanah yang diduga menjadi bukti hak kepemilikan yang sah. Upaya ambil paksa tidak berhenti sampai di situ. Rumah yang telah menjadi tempat berteduh nenek Elina selama belasan tahun juga dirobohkan dan hanya menyisakan puing yang berserakan. Nggak langsung bertindak dah. Kemarin masalah kemarin itu. Iya. Ya kemarin istrinya ini datang ke saya. Mbak, jangan laporin lagi. Upaya Ya, saya minta dikembalikan. Apa aja itu nek yang ya hilang, Bu? seperti asal lah. Surat-surat, Iya. Surat tanah, sertifikat, terus kendaraan, Kendaraan. dalam motor. Mari ya. sepeda biasa, laptop. Terus untuk rumah sendiri, nenek keinginan seperti apa? Untuk rumah sendiri, Bangun kembali. Tidak seperti semula. Seperti yang Iya, semula. wong kita tidak punya salah. Saudara, rumah yang ditempati nenek Elina selama belasan tahun adalah milik mendiang sang kakak, Elisa. Dan sejak sang kakak wafat 2017 silam, nenek Elina jadi salah satu pewaris dari rumah tersebut. Bahkan lahan itu masih tercatat atas nama Elisa Irawati hingga Agustus 2025 tanpa pernah dipindah tangankan. Namun saudara, belakangan rumah yang ditempati oleh nenek Elina diklaim telah berpindah kepemilikan. Samuel mengaku telah membeli rumah itu dari mendiang Elisa di tahun 2014. Ia juga mengklaim punya bukti sah surat jual beli dan letter C atas rumah yang ditempati nenek Elina. Bahkan Samuel menyebut dirinya telah memberi peringatan berulang kali kepada nenek Elina untuk mengosongkan rumah tersebut. Saya beli dari Tante Elisa tahun 2014, ini suratnya. Nah, kalau Bapak pengacara ini apakah perwakilan dari siapa? Katanya dari Bu siapa? Elina. Oke. Kalau gitu Pak, ini surat saya. Suratnya jenengan mana? Supaya kita ini sama-sama punya argumentasinya. dari gini. Tumpang tindih klaim kepemilikan rumah memunculkan adanya dugaan mafia tanah dalam kasus perusakan rumah nenek Elina. Pihak korban menemukan kejanggalan pada akta jual beli yang dijadikan dasar oleh pelaku untuk membongkar rumah korban.
Jadi penjual sama pembelinya itu satu orang, seolah-olah dia sudah melakukan IJB, ikatan jual beli. Kita mengklaim 2014 katanya sudah dibeli, tetapi di sini di pencoretan letter C ini baru 24 September 2025 dirobohkan. Iya. Laporan akibat penganiayaan serta perusakan rumah milik Nenek Elina resmi tercatat pada 23 Desember lalu di Mapolda, Jawa Timur. Nenek Elina berharap keadilan akan berpihak pada dirinya. Ia juga meminta agar pelaku diproses hukum dan meminta ganti rugi atas rumah yang dihancurkan para pelaku. Saudara, upaya hukum yang ditempuh Nenek Elina perlahan membuahkan hasil. Satu persatu pelaku pengusiran dengan kekerasan terhadap Nenek Elina akhirnya ditangkap. Dan sejauh ini, saudara, sudah ada 3 orang ditetapkan sebagai tersangka dan tengah menjalani proses hukum. Ketiganya dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan atau penganiayaan. Dan setelah memeriksa sejumlah saksi serta barang bukti, polisi akhirnya menangkap dan menetapkan 3 tersangka pengusiran dan kekerasan terhadap Nenek Elina. Mereka adalah Samuel Aradi Kristanto, M. Yasin, serta tersangka ketiga berinisial SY. Ketiganya kini ditahan di Mapolda, Jawa Timur. Untuk tersangka MY sendiri sehari sebelumnya sudah ditangkap ya, setelah penangkapan tersangka SAK. Jadi secara total sampai saat ini sudah dilakukan penangkapan terhadap 3 orang pelaku. Saudara, kisah dari Nenek Elina membuka tabir rapuhnya perlindungan hukum serta rasa aman yang ada di tengah masyarakat. Sengketa yang berujung kekerasan pun tidak seharusnya terjadi. Karena serumit apapun sengketa, hukum harus tetap dikedepankan. Dan semoga tidak ada lagi kisah serupa di masa datang. Saudara, berita utama masih akan kembali seusai jeda dengan informasi mengenai seorang kades di Kabupaten Lampung Timur tewas usai diserang kawanan gajah yang masuk ke area permukiman. Informasinya seusai jeda. Tetaplah di berita utama.